Halo guys, selamat malam. Kita akan bahas tentang soal latihan soal UKAI. Perkenalkan, saya apoteker Rani Safira. Nah, baik, kita akan lanjut ke soal pertama. Nah, sebelum membahas soal, kita harus baca dulu nih pertanyaannya. Nah, di sini pertanyaannya pada soal nomor 1, kapan waktu yang tepat untuk memulai pengobatan OAT? Nah, kita baca soalnya. Nyonya R sebelumnya telah diagnosis HIV semenjak 2 tahun yang lalu. Dan saat ini dia mengeluh batuk, BB menyusut drastis, demam, serta BTA-nya plus. Dokter mendiagnosisnya infeksi TB. Dari hasil pengukuran nilai CD 4+ dan ditepati nilainya 45 sel, dokter akan memberikan pengobatan OAT pada pasien. Nah, kita di sini pasiennya dalam keadaan infeksi TB HIV. Pengobatan TB harus dimulai terlebih dahulu, baru kita kemudian melanjutkan pengobatan HIV-nya. Nah, perbedaan waktu obat pemberian OAT didasarkan oleh nilai CD-nya sebagai berikut, di mana pada pasien TB dengan HIV positif yang dalam keadaan imunosupresi berat, CD-nya kecil dari 50 sel, maka harus mendapatkan terapi ARF dalam 2 minggu pertama pengobatan TB. Nah, terapi ARF ini harus diberikan pada semua pasien TB dengan HIV tanpa mengandung nilai CD4-nya. Pengobatan TB ini dimulai terlebih dahulu, kemudian baru kita bisa lanjutkan dengan pengobatan ARF-nya sesegera mungkin dalam waktu 8 minggu pertama dalam pengobatan TB. Nah, kita dalam ABC ini yang mana guys menurut kalian? Nah, betul. Yang betul itu adalah B ya guys. ARV diberikan setelah 2 minggu mengonsumsi OAT. Nah, kita lanjut soal yang kedua. Soal kedua, dia menanyakan interaksi, berarti dia menanyakan interaksi obat. Nah, kita baca soalnya. Seorang pasien usia 27 tahun datang ke apotek menembus resep setelah dilakukan asesmen oleh apoteker. Pasien mengalami TB baru dan diresepkan HRZE. Selain itu, diketahui pasien juga mengkonsumsi kontrasepsi oral kombinasi. Berarti pasien ini menggunakan obat kontrasepsi sekalian dengan resep obat TB. Nah, pasien ini baru mengalami TB ya guys. Untuk ABC ini yang mana guys? Nah, betul sekali. Isoniazid menurunkan efektivitas pil KB yang B. Maaf guys, salah. Untuk ini adalah rifampicin ya guys, rifampicin. Dimana pasien penggunaan kontrasepsi oral itu mempunyai sifat yang mendorong terjadinya interaksi obat, yaitu metabolismenya dapat diinduksi. Interaksi dengan obat rifampicin dapat meningkatkan metabolisme estrogennya sehingga terjadi penurunan efikasi kontrasepsi oral. Nah, lebih baiknya kalau kita menggunakan obat rifampicin, kita memakaikan kontrasepsi IUD. Itu lebih bagus sih guys, supaya tidak ada interaksi antara obatnya. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Ini ibu hamil. Nah, kenapa ibu hamil ini? Kita baca soal. Seorang ibu hamil yang menderita TB, ibu hamilnya menderita TB, diberikan resep dokter yang berisi rifampicin, isoniazid, dan pirazinamid, ethambutol, dan streptomycin. Apoteker menyadari terdapat obat yang tidak tepat, berarti obat yang tidak tepat untuk ibu hamil, yaitu dari ABC ini yang mana guys? Betul sekali, yaitu
streptomycin. Nah, kita bahas di mana streptomycin ini dapat memberikan selama kehamilan dapat menyebabkan tuli pada neonatus pada anak dan dikarenakan relatif kontraindikasinya kepada ibu hamil. Maka kalau kita ibu hamil tidak boleh memakai streptomycin ini. Lanjut soal dengan nomor 4. Menanyakan dalam soal nomor 4, setelah pengobatan terjadi gangguan penglihatan. Berarti ini pertanyaannya disebabkan oleh pengobatan. Kita baca soalnya. Tuan Ipin mendapatkan resep yang berisi rifampicin, isoniazid, etambutol, dan streptomycin dan pyrazinamide. Setelah pengobatan terjadi ada gangguan penglihatan. Nah, berarti efek samping dari obat ini guys, ini obat TB semuanya. Nah, untuk efek sampingnya kita bisa bahas satu persatu. Kalau untuk isoniazid itu kayak nyeri sendi, kebas. Nah, kita bisa memakai vitamin B kompleks atau pyridoxine ya. Nah, kalau untuk rifampicin, itu tuh penyebabnya warna kemerahan pada air urin, warna merah pada urin ya. Sedangkan kalau etambutol menyebabkan gangguan penglihatan, dan pyrazinamide itu asam urat. Bisa kita beri dengan pereda nyeri. Dan sedangkan streptomycin, kalau streptomycin itu kerusakan pendengaran. Nah, berarti di sini adalah C, etambutol. Lanjut soal nomor 5. Obat TB yang menyebabkan kondisi tersebut. Maaf guys. Obat TB, seorang pasien diagnosa TB diberikan antibiotik TB. Setelah digunakan, pasien mengeluh nyeri pada sendi kaki. Terjadi penumpukan kristal asam urat yang menyebabkan artritis gout. Nah, tadi kan sudah kita bahas nih soal efek samping untuk TB. Berarti jawabannya adalah benar sekali, pyrazinamide. Lanjut soal berikutnya. Efek apa yang dipantau terhadap pasien tersebut? Berarti kita masih tentang efek. Seorang pasien TB dengan diabetes diberikan obat OAT. Pasien menggunakan obat, salah satunya adalah INH
itu adalah inhalasi. Berarti kita yang dipantau adalah benar sekali, neopati. Karena dari efek tadi terdapatnya nyeri-nyeri pada saraf. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 7. Soal nomor 7, solusi yang tepat diberikan untuk pasien. Nah, solusi yang dapat diberikan untuk pasien, seorang pasien TB lupa minum obat selama 2 minggu. Kemudian pasien tersebut ingin meneruskan pengobatannya. Yang mana dari ABC ini adalah yang betul adalah B. Pasien harus memakai 2 bulan HRZE ditambah 4 bulan HR3 ya. Lanjut kita soal nomor 8. Nomor 8, dokter berniat memberikan terapi profilaksis untuk bayi. Apa pilihan yang tepat? Profilaksis terapi untuk bayi. Nah, seorang ibu baru melahirkan anak pertamanya, diketahui tersebut yang mempunyai riwayat TB. Dokter berniat memberikan terapi profilaksis. Nah, dalam ABC ini yang bagus untuk bayi, yang tepat untuk bayi adalah benar sekali obat isoniazid. Di mana profilaksis isoniazid ini diberikan pada anak balita dan anak imunokompromis di usia yang kontak erat dengan pasien TB. BTA-nya positif selama 6 bulan. Nah, profilaksis etambutol ini dan levofloxacin diberikan etambutol sama golongan quinolon, itu golongan quinolon levofloxacin diberikan pada anak balita di segala usia yang dikontak erat dengan pasien TB-RO, diminum 1-2 jam sebelum makan selama 6 bulan. Berarti kita adalah A. Lanjut soal nomor 9. Seorang ibu baru saja melahirkan anak pertamanya, diketahui ibu tersebut mempunyai riwayat TB. Dokter berniat memberikan profilaksis untuk bayinya. Apakah pilihan yang tepat? Maaf guys, ini sama, berarti isoniazid ya guys. Lanjut soal nomor 10. Soal nomor 10. Dokter di Puskesmas menyarankan untuk melakukan pemberian vaksin. Vaksin apa yang dimaksud? Seorang ibu datang di Puskesmas menanyakan terkait lingkungan tempat tinggalnya yang banyak penderita TB. Ibu tersebut merasa khawatir dan menanyakan mengenai pencegahan penularan TB terhadap anaknya. Berarti dokter memberikan pemberian vaksin. Nah, untuk vaksin untuk TB kita menggunakan vaksin betul sekali, itu adalah Bacillus Salmonella yang B ya, karena ini fungsi penting untuk mencegah penyakit TB yang kadang dibilang orang sama TBC. Soal berikutnya, termasuk golongan resisten apakah pasien tersebut? Berarti dia menanyakan resisten. Kita baca dengan soalnya. Nyonya X datang ke Puskesmas karena mengalami kekambuhan TB. Setelah dilakukan uji dengan TCM, didapati bahwa pasien resisten lebih dari satu jenis OAT lini pertama
selain isoniazid dan rifampicin secara bersamaan. Berarti pasien itu yang mana guys? Benar sekali, TB poliresistan. Baik, kita bahas berdasarkan uji kepekaan. Klarifikasi resisten TB berdasarkan dari yang pertama monoresisten. Monoresisten itu adalah terhadap salah satu jenis OAT lini pertama. Sedangkan kalau poliresisten, TB poliresisten itu dia tuh resistensi terhadap lebih dari satu jenis OAT lini pertama, selain isoniazid dan rifampicin. Nah, untuk pre-XRD itu juga resisten terhadap salah satu OAT golongan quinolone. Nah, contoh golongan quinolone itu seperti ciprofloxacin, ofloxacin. Terus untuk TB yang XRD, kalau TB XRD itu dia juga resisten terhadap salah satu obat OAT. Nah, berarti yang D. Lanjut soal nomor 12. Nah, ini dia menanyakan terapi apa yang direkomendasikan kepada pasien. Seorang pasien penderita TB paru mengalami gagal pengobatan kategori 1 dan dinyatakan BTA-nya positif. Yang mana guys yang betul? Benar sekali, yang B. Karena untuk kategori 1 itu kan ini untuk kategori yang 1. Kategori yang 1 ini untuk pasien yang TB yang baru. Sedangkan kalau untuk pasien pengobatan kategori kedua itu pasien BTA positif yang pernah mengobati sebelumnya atau gagal dalam pengobatan kategori yang ke-1 ini. Maka dia akan melanjutkan ulang lagi nih. Lanjut yang nomor 13. Nomor 13 pertanyaannya, bagaimana mekanisme kerja obat dari cotrimoxazole? Cotrimoxazole itu efek sampingnya, mekanismenya kita baca soal dulu. Pasien anak usia 7 tahun terinfeksi HIV diberikan cotrimoxazole sebagai profilaksis terhadap infeksi sekunder. Dokter bertanya pada Anda sebagai apoteker, bagaimana mekanisme cotrimoxazole? Nah, baik. Belum mana guys? Ya benar, dia itu menghambat sintesis asam folat. Ingat intinya, kalau cotrimoxazole itu golongan nitronidazole, berarti dia sintesisnya asam folat. Ingat aja, berarti adalah A. Lanjut soal nomor 14. Dia menanyakan pertanyaannya, apa tujuan kita pemberian cotrimoxazole? Seorang laki-laki umur 35 tahun diagnosa HIV dengan CD-nya 250 sel per milimeter dan diberikan cotrimoxazole dengan terapi ARF. Yang mana guys? Ya, benar sekali. Itu adalah E, mencegah infeksi. Lanjut soal nomor 15. Pertanyaannya, terapi apa yang bisa diberikan? Nah, Nyonya R yang melahirkan bayinya mempunyai riwayat HIV dan rutin mengkonsumsi obat ARF. Dokter berencana memberikan profilaksi dengan tujuan agar mengurangi transmisi virus HIV dan mencegah penularan pada bayinya. Nah, terapi apa yang diberikan? Ya, benar, itu adalah zidofudin, karena terapi zidofudin ini harus diberikan kepada anaknya yang untuk 6 minggu. Selama 6 minggu. Untuk apabila bayi lahir dari ibu HIV mendapatkan ASI, maka profilasinya harus diberikan obatnya adalah zidofudin.
atau nevirapin juga bisa, tapi dosisnya harus dalam 6 minggu. Sedangkan ini yang nomor B adalah dosisnya selama 12 bulan. Jadi tidak ya. Lanjut, profilasi ARF terhadap ibu menyusui. Nah, kita baca soal. Nyonya R yang baru saja melahirkan, bayinya mempunyai riwayat HIV dan rutin mengkonsumsi ARF kombinasi. Nyonya R juga memberikan ASI terhadap bayinya. Berarti yang mana? Benar sekali. Tadi kan udah dibahas di atas tuh, zidofudin dan nevirapin yang aman untuk bumil dan bayinya. Lanjut, nomor 17. Nomor 17 ini pertanyaannya, apakah pilihan terapi yang tepat untuk anti FHB yang mempertimbangkan riwayat HIV? Nah, seorang pasien mempunyai perempuan baru saja diagnosis FHB dengan koinfeksi HIV. Nah, berarti terapi yang tepat nih guys. Benar sekali, untuk terapi yang tepat itu kita memakai tenofir dan lamivudin. Dimana saat ini kombinasikan dengan tenofir dengan lamivudin itu infeksi HIV jangka panjang dianggap masih efektif. Apabila tenofir ini tidak dapat diberikan, maka alternatif obat yang direkomendasikan adalah etravirin. Lanjut, soal nomor 18. Soal nomor 18, apa yang Anda rekomendasikan sebagai antiretroviral yang sesuai dengan kombinasi tersebut? Pasien usia 40 tahun diketahui memiliki gaya hidup suka berganti-ganti pasangan nih guys. Berganti-ganti pasangan. Dalam hasil pemeriksaan labor diketahui bahwa pasien tersebut terinfeksi HIV. Apakah yang Anda rekomendasikan untuk antiretroviralnya? Benar sekali, tenofir, lamivudin, dan efavirenz. Di mana paduan terapi HIV lini pertama pada orang dewasa termasuk bumil menyusui terdiri dari 3, yaitu tenofir, lamivudin, dan efavirenz. Lanjut, bagaimana mekanisme obat tersebut? Berarti menanyakan mekanisme lagi. Obat AZT diberikan pada bayi lahir dari ibu yang positif HIV sebagai profilasis penularan bayi anak. Jadi, untuk mekanisme obatnya, mekanisme untuk obat AZT ini itu golongan ARV. Benar, jawabannya adalah C. Lanjut, soal nomor 20 yang terakhir ya guys. Untuk soal nomor 20 ini, dia menanyakan tentang termasuk obat HIV golongan protease inhibitor. Seorang pasien usia 2 tahun menjalani pengobatan ARF dengan penggunaan 2 NRTI dan 1 PI. Berarti dia itu anak usia 2 tahun nih. Untuk anak usia 2 tahun kita bisa memakai obat ritonavir ya guys. Baik guys, itulah pembahasan UKAI kita hari ini untuk part yang keduanya. Kalau mau lanjut silahkan komen di atas. Selamat malam.